Kali ini kita akan membahas tentang sistem operasi Linux. Linux adalah perangkat lunak atau software sistem operasi yang sifatnya open source dan gratis untuk didapatkan maupun disebarluaskan dengan lisensi GNU. Sistem operasi Linux merupakan keturunan dari Unix dan dapat digunakan pada bermacam-macam komputer. Yang pertama, kita membahas terminal. Terminal merupakan tool atau alat berbasis teks yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer, atau bisa dibilang merupakan antarmuka yang menghubungkan user dan sistem pada Linux. Pada contoh gambar tersebut, ada beberapa command dan fungsi-fungsinya. 1. Man atau manual, mungkin fungsi tersebut seperti help untuk menjelaskan fungsi perintah yang lain pada terminal. Misalkan kita mengetikkan nama man is, yang akan muncul adalah bagaimana penggunaan command is. 2. End dipakai di belakang perintah lain untuk menjalankan background dengan tujuan membebaskan shell agar bisa digunakan untuk menjalankan proses lainnya. 3. Chat atau menampilkan isi dan sebuah isi file di layar. Contoh chat file name. 4. CD change directory bagi yang suka menggunakan command line di Windows tentu saja sudah terbiasa menggunakan command yang satu ini. Fungsinya juga sama, yaitu untuk berpindah directory. 5. Chmod untuk menambah dan mengurangi izin pemakai untuk mengakses file atau directory. Yang kedua, struktur sistem operasi Linux terdiri dari 3 komponen utama, yaitu 1. Kernel, yakni suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi. Di sini kernel menyediakan semua fungsi untuk menjalankan proses, juga menyediakan layanan sistem untuk memberikan pengaturan dan proteksi akses ke sumber daya perangkat keras termasuk memori virtual. 2. Sistem library, yakni kumpulan fungsi standar di mana aplikasi dapat berinteraksi dengan inti dari sebuah sistem operasi yaitu kernel. 3. Sistem utilities, yaitu program yang bertugas mengatur dan memanage secara individual termasuk semua program yang diperlukan untuk menginisiasi sistem. Dan untuk struktur filenya di Linux dikenal dengan nama directory. Berikut beberapa penjelasannya. 1. Root merupakan directory yang dapat diakses oleh super administrator atau super root. 2. Bin atau user binaries berisi file-file eksekusi. Directory ini juga menyimpan perintah yang digunakan oleh sistem. 3. Sistem binaries fungsinya masih sama dengan bin, perbedaannya ini untuk perintah-perintah yang dilakukan oleh administrator sistem untuk pemeliharaan sistem. 4. Configuration file berisi file yang dijalankan ketika startup serta file-file konfigurasi semua program. 5. Device file berisi file device komputer termasuk perangkat terminal, USB atau perangkat lainnya. 6. Process information berisi informasi tentang proses sistem, baik itu file sistem virtual dengan teks yang menginformasikan tentang sumber daya sistem maupun informasi tentang menjalankan proses. 7. Variable file. Beberapa contohnya berikut adalah file log berisi file log sistem, lib berisi paket dan file database, mail, email, spoon antrian print, log untuk kunci file, dan temporary file untuk dibutuhkan saat reboot. Yang ketiga, sistem pada operasi Linux. Yang pertama ada Second Extended. Second Extended file dirancang oleh Redmicard sebagai file sistem yang extensible dan powerful dan untuk digunakan pada sistem operasi Linux. File ini mampu menyokong beberapa file tipe yang standar dari Unix seperti regular file, directories, device special files, dan symbol links. Ini juga mampu mengatur file-file sistem yang dibuat dalam partisi besar. File sistem X2 mampu menghasilkan nama-nama file yang panjang maksimum 225 karakter. Yang kedua, Third Extended File System merupakan suatu journal system file. Didesain untuk membantu melindungi data yang ada di dalamnya. Dengan adanya journal system file system, maka kita tidak perlu lagi untuk melakukan pengecekan kekonsistensian data yang akan memakan waktu sangat lama bagi harddisk dan berkapasitas besar.
Ini juga suatu file system yang dikembangkan untuk digunakan pada sistem operasi Linux. X3 merupakan hasil perbaikan dari X2 ke dalam bentuk X2 yang lebih baik dengan menambahkan berbagai macam keunggulan. 3. Ford Extended File System. X4 dirilis secara komplit dan stabil, berawal dari kernel 2.6.2.8. Jadi apabila distro Anda yang secara default memiliki kernel tersebut atau di atasnya, otomatis sistem Anda sudah support X4 dengan catatan sudah di-include ke dalam kernelnya. Selain itu, versi harus menggunakan versi 1.41.5 atau lebih. Apabila masih menggunakan X3, dapat mengkompresikan ke X4 dengan beberapa langkah yang tidak terlalu rumit. Keuntungannya bisa didapat dengan mengupgrade file system ke X4 dibanding X3 yang mempunyai pengamatan 48-bit block, yang artinya dia mempunyai 1 IB sama dengan 1.480.566 terabyte. Ukuran maksimum file system dengan 16 terabyte untuk sistem file systemnya faster Unicorn dan Deprecation Support. Yang keempat, FAT16. Sistem file FAT16 pertama kali diperkenalkan pada era MS-DOS di tahun 1981. Sistem file yang sudah berumur 20 tahun ini pertama kali dirancang untuk menangani file yang terdapat pada floppy disk. Selanjutnya, dengan beberapa perbaikan, sistem ini mampu untuk menangani file yang terdapat pada hard disk. Keunggulan yang paling besar dari FAT16 adalah kemampuan untuk bekerja pada banyak sistem operasi yang berbeda. Yang kelima, FAT32. Sistem file FAT32 pertama kali diperkenalkan saat peluncuran Windows 95. Sistem ini merupakan pengembangan dari FAT16 dengan perbaikan utama terletak pada peningkatan jumlah cluster untuk setiap partisi. Yang keenam, New Technology File System. Diperkenalkan pertama kali saat peluncuran versi awal dari Windows NT. Sistem file ini sangat berbeda dengan FAT. NTFS memberikan fitur keamanan yang sangat tinggi, kompresi data yang bagus, serta enkripsi data yang susah ditembus. Lalu ada proses, adalah program yang sedang dieksekusi. Di Linux terdapat program merupakan proses. Proses dapat diciptakan dan dapat pula dimusnahkan. Ketika sistem operasi Linux pertama kali diaktifkan, saat itu pula proses yang bertanggung jawab untuk memuat kartel diciptakan. Proses yang pertama kali diciptakan Linux disebut init. Konsep proses di Linux memiliki kemiripan dengan konsep file permission. Dalam pengertian, setiap user hanya dapat memanipulasi proses yang menjadi miliknya, serta proses juga memiliki DIP atau proses ID yang merupakan nomor unik yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan proses yang bersangkutan. Terdapat 4 konsep besar pada manajemen proses. 1. Multiprogramming, yaitu salah satu teknik penjadwalan di mana tugas yang sedang berjalan tetap berjalan sampai ia melakukan operasi yang membutuhkan waktu untuk menunggu respon dari luar, misalnya membaca data dari disket, atau sampai komputer memaksa untuk menukar tugas yang sedang berjalan dengan tugas lainnya. 3. Pseudo-parallel eksekusi, yaitu eksekusi proses secara paralel sistem. 3. Multiprocessing, kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Istilah ini juga dapat dirujuk pada dukungan sebuah sistem untuk mendukung lebih dari satu prosesor dan mengalokasikan tugas pada prosesor tersebut. 4. Distributed processing, yaitu mengerjakan semua proses pengolahan data secara bersamaan antara komputer pusat dengan komputer yang lebih kecil dan saling berhubungan melalui jalur komunikasi. 4. Memory management adalah metode yang sistem operasi digunakan untuk mengelola alokasi atau dealokasi, memilih, dan menentukan proses yang dijadwalkan oleh CPU untuk dimasukkan ke dalam antrian memori. Berikut ini adalah fungsi memori. 1. Mengelola informasi. 2. Mengalokasikan memori ke proses yang diperlukan. 3. Mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. 4. Mengolah swapping dan pegging antara memori utama dan disk.
Dengan manajemen memori dibagi menjadi dua berdasarkan keberadaan, yaitu dengan sweeping atau pugging atau tanpa sweeping atau pugging. 1. Dengan sweeping pugging, manajemen memori dengan pemindahan proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. 2. Tanpa sweeping atau pugging, manajemen memori tanpa memindahkan proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Dalam Linux terdapat command yang bisa dijalankan pada memori seperti pada yang tertera di pada gambar. Yang selanjutnya manajemen disk dan input output. Manajemen disk dan input output mencakup pengelolaan hard drive seperti pembuatan partisi, formula partisi, manajemen media penyimpanan, pengaturan komponen input seperti printer, speaker, optical disk drive, dan lainnya. Beberapa command untuk manajemen disk terminal yang ada di Linux. Yang pertama seperti fdisk strip D untuk menghapus partisi, fdisk slice untuk memilih dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah konkurensi. Sistem Linux terdiri dari bagian kode penting, yaitu untuk landasan umum pada perancangan Linux, pada kernel, pada kernel untuk membentuk inti di sebuah sistem operasi Linux. Dia mencegah semua fungsi yang diperlukan untuk menjalankan proses dan menyediakan layanan sistem untuk memberikan peraturan dan proteksi akses ke sumber daya yang bersifat keras. Kernel mengimplementasikan semua fitur yang diperlukan supaya dapat bekerja sebagai sistem operasi. Namun jika sendiri, sistem operasi yang disediakan oleh kernel Linux sama sekali tidak mirip dengan sistem Unix. Dia tidak memiliki banyak fitur ekstra unik dan fitur yang disediakan tidak selalu dalam format yang diharapkan oleh aplikasi Unix. Interface pada sistem operasi yang terlihat oleh aplikasi yang sedang berjalan ditangani langsung oleh kernel, akan tetapi aplikasi yang membuat panggilan ke perpustakaan sistem yang kemudian memanggil layanan sistem operasi yang dibutuhkan. 2. Pustaka sistem menyediakan beberapa fungsi sistem. Pada level yang paling sederhana, mereka memperbolehkan aplikasi melakukan permintaan pada layanan sistem kernel, membuat atau sistem call, melibatkan transfer control dari metode pengguna yang tidak penting ke kernel yang penting. Rincian dari transfer ini berbeda pada masing-masing arsitektur. Pustaka bertugas untuk mengumpulkan argumen sistem call dan jika perlu mengatur argumen tersebut dalam bentuk khusus yang diperlukan untuk melakukan sistem call. 3. Utilitas sistem program yang dilakukan pekerjaan manajemen secara individual. Sistem Linux mengandung banyak program-program penggunaan mode, utilitas sistem dan utilitas pengguna. Utilitas sistem termasuk semua program yang diperlukan untuk menginisialisasi sistem, seperti program untuk konfigurasi alat jaringan atau untuk load modul kernel. Program server yang berjalan secara kontinu juga termasuk sebagai utilitas sistem. Program semacam ini mengatur permintaan pengguna login, koneksi jaringan yang masuk, dan antrian yang printer. Selanjutnya, perbedaan Windows dan Linux. Pada faktor user interface, Linux banyak memiliki user interface, bisa memilih sesuai dengan kebutuhan spesifikasi komputer. Sedangkan pada Windows tidak banyak memiliki user interface kecuali Windows Vista. Pada keamanan pada virus Linux dibagi bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi pengguna sistem operasi Linux, karena keamanan Linux lebih kuat daripada Windows. Walaupun virus biasa saja masuk dan berkembang biak Linux, namun tidak membawa kerusakan yang besar. Sedangkan pada Windows, virus menjadi suatu yang menakutkan dan selalu mengancam sistem operasi Windows sehingga dapat merusak data yang ada pada Windows. Lalu pada spyware, pada Linux sangat memperhatikan pengumpulan, pengiriman, dan data ke server khususnya di dunia marketing. Pada Windows, spyware adalah suatu masalah yang cukup umum di dunia Windows. Biasanya program spyware mengamati, mengumpulkan, dan mengirimkan data Anda ke suatu server. Untuk hal yang lebih positif, program ini biasanya dipergunakan untuk keperluan marketing. Sayangnya ada juga yang berniat buruk
Lalu pada instalasi dan kelengkapan program Linux, sekalipun Linux juga suatu sistem operasi, tetapi Linux didistribusikan dengan setelah install. Anda akan menemui banyak aplikasi, sebut saja kategori Office Suite, multimedia, internet, dan 3D dan games. Pada Windows, tidak menyediakan banyak program setelah diinstal. Kalaupun ada, mungkin Anda hanya akan menemukan pada konfigurasi sistem Linux di Linux, Anda mungkin sering mendengar perlunya mempelajari perintah-perintah secara manual di command line. Belakangan Linux sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga hampir semua hal juga bisa Anda lakukan sama mudahnya seperti Windows. Pada Windows dikenal kemudahan dan pemakaiannya. Pada hardware support di Linux, Anda mungkin sering mendengar suatu hardware yang tidak bekerja di Linux. Hal ini terjadi karena pembuatan hardware tidak menyediakan drive versi Linux. Untungnya belakangan ini cukup banyak vendor yang sudah memberikan dukungan driver Linux. Pada Windows, hardware yang ada sudah menyediakan drivernya. Pada sistem, di Linux memiliki beberapa macam sistem, di antaranya Razer FS atau X3. Sistem file ini mengimplementasikan waktu teknik yang disebut journaling. Jurnal ini menyimpan catatan sistem file. Pada Windows mempunyai dua sistem file yaitu FAT dan NTFS. Dengan dua sistem file seperti ini, Anda bisa membaca dan bahkan melihat menyimpan file di sistem FAT atau NTFS milik Windows. Pada defrag di Linux tidak akan menemukan program yang mendefrag harddisk. Namun jika harddisk sudah terisi sampai 90%, maka dapat masalah kecepatan. Pada Windows mungkin sering mengalami masalah menurunnya kecepatan Windows. Salah satu penyebabnya adalah file harddisk yang sudah tidak tersusun rapi lagi. Itu sebabnya kita disarankan untuk menggunakan program defrag. Lalu pada penamaan file pada Linux menggunakan slice untuk memisahkan folder, dan Linux juga bersifat case sensitive. Untuk Windows, untuk memisahkan folder menggunakan tanda kutip. Lalu pada 3D desktop, Linux mampu menjalankan fitur 3D desktop yang lebih lengkap dan pada komputer dengan spesifikasi yang sangat rendah. Sedangkan pada Windows menyediakan fitur 3D desktop akan tetapi harus dengan komputer yang mempunyai spesifikasi yang lebih tinggi. Sekian penjelasan tentang sistem operasi Linux dan perbedaannya dengan Windows. Terima kasih.